Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan saya Fabius Nugroho dari kelas 10-2 absen 14. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk sebagai bentuk wawancara. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Ya, saya Kalingga Yuda dari kelas 10-11. Halo Ibu, selamat siang. Siang, Perkenalkan, saya Brian Keiza dari 10-2. dan saya Mita Bella Putri. Izin untuk mewawancarai Ibu. Ibu berkenan untuk di Ambil video, Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Wawancara tentang apa ya, Mbak ya? Jadi kami ada tugas kokurikuler Mm-mm. mengenai keberagaman dan kami harus mendatangi suatu tempat untuk melakukan wawancara dengan salah satu narasumber. Ya. Dan di sini kami memilih semansa Ya. dan memilih target narasumbernya itu yaitu Ibu Bella selaku BKD Semansa. Boleh, ya. Baik, kita mulai ya Bu. Boleh. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Ya, Dimulai dari pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan yang ada di Semansa? Kalau perbedaan di Semansa itu ada, ya kalau dari kulitnya itu ada yang kulit lebih gelap, ada yang lebih putih, kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, terus minat bakatnya juga berbeda-beda, hobi-hobinya juga beda-beda gitu. Jadi selain dari fisik ada juga yang secara kepribadian ya. Ya, Dulu ya Bu, kira-kira Bu apa perbedaan yang ada di Semansa ini? perbedaan yang beragama yang ada di masa itu kan dipengaruhi latar belakang. Latar belakang itu bisa latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, kemudian juga latar belakang fisik, dan kemudian latar belakang geografi. Nah, kalau latar belakang ekonomi itu pasti kan di setiap siswa atau usaha itu kan memiliki ekonomi yang berbeda. Ada yang mungkin ada yang kaya, mungkin ada yang kurang mampu, ada yang sedang. Kemudian latar belakang seperti geografi itu seperti letak rumah Mbak, itu mungkin ada beberapa anak yang mungkin rumahnya dekat-dekat Semansa, ada yang rumahnya itu jauh, yang sampai di sini tuh ngekos itu juga ada. Terus kemudian juga ada yang latar belakang keluarga itu mungkin dalam setiap individu itu kan memiliki latar belakang keluarga berbeda. Ada yang mungkin ya Mbak ya, itu kalau menurut Bu Bella itu kan yang sering menghadapi anak itu pasti beberapa anak itu mungkin bisa dikatakan ada yang berasal dari keluarga yang mungkin utuh, ada yang broken, ada yang mungkin agak komplit seperti itu. Kemudian juga latar belakang seperti fisik. Kalau fisik kan mungkin kita sama-sama ngerti ya Mbak ya, misalkan di Semansa itu bentuk fisik setiap anak berbeda. Nah itu kan juga mempengaruhi mereka dalam mengaktualisasikan dirinya di Semansa. Jadi semua yang latar belakangnya ada itu pasti mempengaruhi aktualisasi anak-anak beraktualisasi di Semansa, belajar di Semansa. Kemudian mengapa banyak atau muncul perbedaan yang ada di Semansa? itu kan ada banyak orang dari Indonesia di mana-mana saja itu mau masuk ke Semansa. Nah itu kayaknya itu alasannya itu. Oke. Kemudian yang ketiga, menurut Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, mengapa banyak atau muncul perbedaan yang ada di Semansa itu? Ya, banyak muncul beragama di Semansa karena memang kita individu itu hidup bersosial ya Mbak ya. Jadi kita dimanapun kita berada, entah itu di Semansa, entah itu di sekolah yang lain, karena kita itu hidup berbeda-beda berasal dalam latar belakang yang berbeda, itu jadi muncul keberagaman yang banyak Mbak. Jadi nggak bisa memastikan bahwa di sini itu harus sama ataupun di sini itu mempunyai keberagaman yang sama, karena kita di Semansa itu pendaftarannya pun sekarang udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan mungkin prestasi semua atau menggunakan name itu kan mungkin hampir bisa disimpulkan bahwa semua orang itu pintar karena menggunakan name waktu zaman dulu. Tapi kan sekarang ada yunasi, ada afirmasi, kemudian ada jalur satunya mutasi, yunasi. Nah itu kan kita tidak bisa memastikan bahwa semua anak yang masuk di Semansa itu adalah dengan latar belakang yang biasanya baik seperti itu, atau mungkin dengan latar belakang mereka yang baik atau ekonomi yang baik seperti itu. Jadi banyak ya Bu keberagaman yang ada di Semansa ini ya. Untuk itu saya menurut Yuda, apakah keberagaman ini berdampak atau mempengaruhi akademik siswa? Menurutku sih enggak sih. Semua orang punya kesempatan mereka sendiri-sendiri untuk, ya mereka punya peluangnya mereka sendiri-sendiri.
Baik, berarti memang tidak dipengaruhi oleh fisiknya ya, atau memang dari memang gitu ya. ya. Kemudian Saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Menurut Ibu nih, apa keberagaman yang paling berdampak atau mempengaruhi akademik siswa? Yang pertama adalah latar belakang keluarga, itu pasti. Yang kedua adalah ekonomi. Untuk masalah fisik, untuk masalah seperti apa yang lainnya itu, seperti geografi itu mungkin kalau misalnya anak punya daya juang yang pas atau daya juang yang tinggi itu biasa aja. Tapi kalau misalnya latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi itu mesti akan berdampak besar, Mbak. Apalagi yang pertama adalah latar belakang keluarga. Ketika seorang atau individu itu berasal dari keluarga yang mungkin bermasalah atau mungkin yang tidak utuh, dia pasti kan di rumah itu kan merasa apa ya, berbeda dengan anak-anak yang mungkin dengan latar belakang keluarga yang utuh. Dan di situ mungkin dia muncul seperti apa ya, seperti pemicu masalah-masalah yang mungkin menjadi pelampiasannya ketika dia bermasalah di keluarga. Gitu. Jadi pada dasarnya adalah latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi keberagam apa ya, memberikan dampak dia di akademik itu seperti itu. Kalau masalah ekonomi ya bisa mungkin menghambat seperti masalah dengan apa ya, biaya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mencarikan solusi mungkin dengan beasiswa itu juga nggak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau misalnya anak yang mempunyai terbelakang keluarga yang mungkin kurang, tapi ketika dia bisa mengelolanya dengan masalah yang ada di dalam keluarga, dia pasti bisa melaluinya. Tapi ketika dia biasanya kebanyakan seperti itu dengan latar belakang yang kurang apa ya, kurang harmonis di rumahnya, kemudian dari anak yang broken itu pasti muncul masalah yang timbul karena dia apa ya namanya, melampiaskan masalah di dalam rumah ke sekolah kan. yang keempat, pernahkah perbedaan membuatmu tidak nyaman? Tidak pernah. Tidak pernah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, mungkin apakah ada siswa yang datang ke BK terus kayak mereka atau dia itu menyampaikan ketidaknyamanan dengan adanya keberagaman itu? Ya, ada sih beberapa anak yang menyampaikan bahwa dia tidak nyaman di Semansa karena memang tadi adanya keberagamannya yang mungkin dia tidak bisa mengadaptasikan. Jadi kalau misalkan kita, apalagi kamu yang kelas 10, ya itu ketika aku masuk di awal-awal pembelajaran itu kan pasti kan banyak ya kayak aneh, kemudian masih asing, anak-anak belum sampai akrab, belum saling kenal. Jadi ketika mereka berada dalam satu lingkungan yang banyak banget karakter orang dengan masing-masing keberagaman yang ada, itu dia mungkin kurang nyaman sampai dia benar-benar nggak bisa mengikuti pembelajaran yang baik di sekolah di kelas gitu. Yang kelima, apakah pernah melihat atau mengalami diskriminasi? Untuk selama ini sih belum. Jadi di Semansa tidak pernah melihat ya? Belum. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kan selama ini Ibu hanya pernah diceritakan ya. Tapi apakah Ibu itu pernah melihat secara langsung diskriminasi yang terjadi? Kalau diskriminasi saya belum pernah melihat secara langsung karena kan melihat di sini tuh baru 2 bulan di sini ya. Tapi saya kalau dari sampai sekarang yang saya lihat sampai saat ini itu saya belum pernah melihat diskriminasi dari guru ke siswa. Itu mungkin diskriminasi yang dimaksud itu seperti gimana Mbak? Diskriminasi antara orang kaya atau yang kurang gitu, atau fisik atau apa? Iya, diskriminasi secara umum. Jadi ibunya tuh nggak dengar tapi ibunya melihat secara langsung. Oh, berarti mengamati secara langsung. Iya. Belum pernah sih kalau di Semansa. Alhamdulillah kita berusaha untuk menyamaratakan apa yang ada di Semansa. Yang keenam, menurut narasumber, perbedaan apa yang paling menyebabkan diskriminasi? Yang paling menyebabkan diskriminasi sih mungkin lebih ke latar belakang mungkin ya, influence dari orang tua mungkin ya. Mungkin orang tua mereka itu ngajarin mereka untuk tidak menyukai orang dengan kulit hitam gitu. Mungkin anak itu lihat perilaku orang tuanya itu begitu, jadi dia juga gitu. Berarti yang paling berpotensi memicu diskriminasi itu adalah yang besar orang perbedaan terdekat warna kulit. Bukan cuma itu sih. Bukan, soalnya kalau ke apa tuh yang berpotensi menjadi korban diskriminasi itu adalah orang-orang yang mempunyai misal ciri fisik yang berbeda atau kepribadian yang Terutama berbeda. itu sih. Ciri fisik. Yang ciri fisik terutama itu. Oke.
Menurut Ibu, perbedaan apa yang paling menyebabkan diskriminasi? Kalau menurut saya, ketika dari guru sendiri itu mungkin nggak ada ya, karena kita sudah ya dari guru itu kan sudah diberikan kayak kode profesi bahwa kita tidak boleh mendiskriminasikan siswa atau murid. Tapi ketika kita dengan anak, kita melihat kondisi dengan anak, mungkin ada beberapa anak itu yang namanya diskriminasi. Walaupun saya itu belum melihat secara langsung, tapi saya pernah dengar kasus di anak ketika beberapa dengan temannya itu tidak digubris atau diajukan memilih dengan frekuensi cycle. Jadi diskriminasi itu muncul dalam bentuk kayak geng, itu pasti. Jadi aku nggak mau sama sama yang ini karena yang ini mungkin orangnya introvert atau karakternya itu memang menarik diri atau nggak asik lah, kalau teman bilang seperti itu. Mungkin ada yang diskriminasi dalam bentuk saya itu mungkin loh, tapi saya belum menemui ya, kayak aku nggak mau temenan sama ini karena mungkin ekonominya kurang atau bagaimana. Tapi harapan beliau itu selama ini jangan sampai ada ya diskriminasi yang sampai benar-benar itu mengangkat masalah ekonomi lah, itu kasihan anaknya nanti gitu. Kemudian yang ketujuh, menurut Anda atau narasumber, penyebab apa diskriminasi muncul? Ya penyebabnya sih dari influence luar Orang tua sih. tadi ya? Ya, yang dari orang tua tadi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu ya Bu, secara umum penyebab apa diskriminasi itu bisa muncul? Secara umum itu ya mungkin perbedaan Mbak, visi dan misi. Jadi kayak misalkan kalau dengan temen mungkin visinya nggak bareng, nggak sama, itu mungkin jadi dia tuh kayak menyingkir dan membuat diskriminasi antara satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi perbedaan tujuan dalam sekolah mungkin ada anak yang mungkin tujuannya itu memang pure untuk belajar ya, kemudian ada yang pure hanya sekedar pengen cari teman juga ada, jadi pure untuk ngobrol atau main saja, atau hanya sekedar formalitas atau sekedar kewajiban saja juga ada. Jadi tergantung tujuan, secara umum sebagai tujuan awal dia masuk di semangat itu apa, itu yang membuat diskriminasi. Oke. Menurut Anda, dampak apa yang disebabkan dengan adanya diskriminasi? Mungkin dampak yang bisa muncul dari korbannya ya. Kalau itu mungkin motif belajarnya bisa menurun, sehingga capaian akademiknya juga menurun gitu. Terus mereka mentalnya juga terganggu karena ya. Yang selanjutnya Ibu. Menurut Ibu, dampak apa yang disebabkan dengan adanya diskriminasi? Jadi dampak dari diskriminasi itu sendiri itu yang pertama adalah hubungan komunikasi itu akan memburuk, ya kan. Jadi ketika udah ada diskriminasi, mereka akan dapat dikatakan bahwa mereka tidak kompak karena tidak dalam satu tujuan tadi. Satu komunikasi, yang kedua adalah akademik juga mungkin bisa berkurang karena mereka menganggap ketika ada yang tidak sama atau kemudian ada yang merasa dirugikan, dikucilkan, nah mereka akan memiliki masa di situ, dia akan tidak bisa optimal dalam belajar di sekolahan gitu. Jadi diskriminasi itu walaupun yang sepele tapi dia mempunyai dampak besar di sekolahan gitu sih. Kemudian, apakah sekolahmu sudah memberikan ruang untuk menghargai keberagaman? Menurut saya sudah sih. Contohnya itu dalam segi keagamaan itu di Semansa ada roh Kris, roh Islam, roh Katolik. Ya. Jadi setiap agama sudah diberikan ruangnya masing-masing ya? Ya. Selanjutnya, kira-kira Bu, ini Semansa itu apakah memberikan ruang bagi setiap siswanya untuk menghargai keberagaman yang ada di Semansa sendiri? Iya, sebenarnya itu adalah ditekankan dari awal Mbak, cuman saya kan belum pernah ketemu dengan murid ya, jadi saya tuh menekankan pada anak-anak bahwa kita tuh berada dalam satu lingkungan yang sama, satu keluarga. Jadi alangkah baik yang dalam satu ruangan, satu badan, satu keluarga itu kita tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling merasa bahwa kita paling unggul atau kita paling oke lah. Kita harus bersama-sama tuh kayak satu tujuan biar mencapai tujuan bersama itu sih. Jadi ya tadi diskriminasi itu tidak baik. Jadi di guru pun juga memastikan bahwa anak muridnya itu harus akur, itu pasti. Apalagi wali kelas.
dan guru BK itu pasti memastikan memberikan ruang untuk anak-anaknya biar bisa menghargai sama murid lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menurutmu apa yang bisa diciptakan oleh Semansa agar menciptakan suasana yang lebih kondusif di tengah perbedaan yang ada? Mungkin yang bisa diciptakan Semansa itu acara yang tentang keragamannya masing-masing orang gitu. Atau mungkin acara berdasarkan dari budayamu atau kamu asalnya dari mana gitu, terus nanti kamu ya berbasis gitulah tentang Jadi setiap anak itu bisa menunjukkan kebudayaannya masing-masing. budaya masing-masing ya gitu. Ya, oke. Ya. Ibu, ini di pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu apa yang bisa diciptakan sekolah agar menciptakan suasana yang lebih kondusif di tengah keberagaman yang ada ini? Oke, yang pertama dari pihak guru sendiri paling sudah memberikan seperti pengertian kepada muridnya pasti ya Mbak, yang memberikan teori kemudian materi bahwa kita itu sebagai makhluk individu, di mana makhluk individu yang hidup secara sosial saling membutuhkan, itu pasti membutuhkan orang lain. Dengan hal tersebut mendasari bahwa kita itu harus saling menghargai antara sama makhluk hidup ya, entah itu dengan keberagaman antara ekonomi, keberagaman fisik, keberagaman apalagi keluarga dan keberagaman geografis seperti itu. Jadi dari pihak guru itu pasti sudah memberikan pandangan-pandangan atau sudah memberikan pengertian kepada muridnya. Yang kedua itu kita mencoba dari kelas 10 kalian dicoba untuk saling memahami atau saling mengenal dengan berbagai kegiatan. Yang pertama mungkin dari MPLS ya, kalau kalian MPLS kan mungkin belum sama sekali kenal antara satu dengan yang lain. Yang kedua menggunakan seperti kalian mengikuti kegiatan pramuka kemarin, di mana pramuka itu kan sebagai bukan sarana atau fasilitas kita untuk menjadikan kalian itu lebih akrab dengan yang lain, kemudian juga diberikan seperti pengertian bahwa kita itu harus saling menghargai, dan apalagi dengan pembelajaran yang ada di sekitar kita seperti pelajaran PKN yang dimana pembelajaran PKN itu kan pasti menyangkut tentang keberagaman juga atau sosiologi juga iya. Jadi kita dari pihak guru itu sendiri sudah mendasari dengan mata pelajaran, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan seperti itu. Jadi teman-teman, setelah kami melakukan wawancara dengan Bu Bella dan teman-temannya, dapat disimpulkan bahwa di Semansa terdapat banyak perbedaan. Contohnya dari segi agama, budaya, ras, kondisi ekonomi, latar belakang, hingga cara berpikir orang yang berbeda-beda. Hal itu merupakan hal yang wajar karena setiap orang memiliki identitas dan pengalaman hidup yang unik. Nah, dengan adanya perbedaan di Semansa ini, jangan sampai ya teman-teman perbedaan ini dapat memicu sikap diskriminasi, seperti meremehkan, mengucilkan, membatasi kesempatan seseorang hanya karena berbeda. Justru keberagaman yang ada bisa menjadi kekuatan dan sumber daya belajar bersama. Cara menyikapi perbedaan ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Misalnya, dengan saling menghargai, saling menghormati keyakinan dan pendapat orang lain, serta menghindari sikap merendahkan atau mengejek. Kita juga bisa memperkuat persatuan dengan menjalin komunikasi yang baik, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan juga menghargai satu sama lain. Dengan begitu, suasana di Semansa akan lebih harmonis dan juga kondusif bagi semua siswa. Ingat, keberagaman bukan menjadi penghalang, namun juga menjadi jembatan agar kita saling memahami, menambah wawasan, dan juga mempererat tali silaturahmi di antara kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Semansa menjadi sekolah yang ramah, menghargai perbedaan, dan juga tempat yang nyaman bagi kita semua.